Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Ahyar, NPM 2018-020-053 dari kelas manajemen A4 dengan makul ekonomi manajerial. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial merupakan ilmu dan seni yang menggabungkan teori ekonomi dan teknik pengambilan keputusan. Ilmu ini bermanfaat agar sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Wawasan tentang hal ini juga dapat menjadi strategi yang bagus dalam menjalankan bisnis agar perusahaan dapat mengatur dan mengelola sumber daya yang terbatas, tetapi mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Adapun materi yang pertama yaitu ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama adalah teknik pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan pada ketersediaan sumber daya seperti material, money, method. Ilmu ekonomi dan prinsip ekonomi perlu dikombinasikan dalam pengambilan keputusan agar mencapai hasil yang optimal. Yang kedua adalah ilmu administrasi bisnis. Ilmu administrasi dalam bisnis dapat menjadi latar belakang teoritis untuk pengambilan keputusan termasuk keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan pemasaran dan manajemen produksi. Yang ketiga adalah teori ekonomi. Keberadaan teori ekonomi dapat menjadi referensi untuk pengambilan keputusan. Teori ekonomi itu sendiri terdiri dari teori ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dari ruang lingkup ekonomi manajerial, yang keempat adalah ilmu keputusan. Matematika dan ekonometrika atau statistik dapat digunakan sebagai model keputusan yang bertujuan untuk menentukan langkah optimal perusahaan atau bisnis untuk mencapai tujuan. Untuk materi yang kedua adalah fungsi dan tujuan ekonomi manajerial. Yang pertama, mengelola keuangan. Ekonomi manajerial dapat berfungsi untuk mengelola keuangan agar perusahaan mendapatkan profit yang maksimal dengan menganalisis bagian yang menunjang profit dan sebaliknya. Hal ini bertujuan agar perusahaan terhindar dari kebangkrutan. Yang kedua adalah alat evaluasi. Wawasan ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang lama sebelum membuat kebijakan yang baru. Hal ini juga sangat bermanfaat saat terjadi penggantian manajer. Manajer yang baru dapat menganalisis kebijakan yang lama yang sudah berjalan sehingga dapat melakukan peningkatan atau perbaikan. Yang ketiga adalah membantu menyelesaikan masalah. Fungsi lain dari ilmu pengambilan keputusan ekonomi ini yaitu membuat manajer dalam menyelesaikan masalah. Kondisi ekonomi dan pasar yang senantiasa berubah menuntut manajer melakukan penyesuaian kebijakan agar perusahaan tetap berkembang dan mendapatkan keuntungan. Yang keempat adalah menganalisis lingkungan industri. Ilmu ini juga dapat berfungsi sebagai analisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Analisis kondisi ini perlu dilakukan untuk memantau kondisi supplier, konsumen, dan keberadaan pesaing. Hasil analisis selanjutnya dapat digunakan untuk menunjang keputusan yang diambil guna meningkatkan profit perusahaan. Yang terakhir dari fungsi dan tujuan ekonomi manajerial, yaitu mendapatkan keuntungan. Tujuan utama menerapkan ekonomi manajerial adalah mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Adapun materi selanjutnya adalah manfaat dari ekonomi manajerial. Yang pertama adalah mengevaluasi kebijakan manajerial masa lalu apakah telah sesuai atau perlu perbaikan. Yang kedua adalah membantu para manajer mengenal dan melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan ekonomi yang bisa memengaruhi perusahaan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi biaya-biaya agar seefisien mungkin. Yang keempat adalah menetapkan harga jual produk yang sesuai guna pencapaian laba bersih yang maksimal. Yang kelima adalah membantu dalam menghadapi fluktuasi kondisi pasar yang mempengaruhi permintaan barang, harga jual, dan laba. Yang terakhir adalah membantu manajer dalam memahami lingkungan ekonomi perusahaan. Selanjutnya adalah proses yang terkait dengan semua pengambilan keputusan manajerial, terdiri dari 5 tahap. Pertama, menetapkan tujuan perusahaan atau organisasi. Kedua,
mendefinisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan atau organisasi dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Ketiga, mengidentifikasikan berbagai solusi-solusi. Keempat, memilih solusi terbaik dari solusi yang tersedia. Kelima, mengimplementasikan keputusan. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh manajer. Yang pertama adalah masalah dalam penentuan tingkat harga dan tingkat keluaran produk. Kedua, masalah apakah akan membuat produk sendiri atau membelinya dari pihak lain. Yang ketiga, masalah keputusan teknik produksi dan pemilihan teknologi. Keempat, masalah tingkat persediaan. Kelima, masalah pemilihan media dan intensitas beriklan serta promosi. Keenam, masalah penerimaan dan pelatihan tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah masalah investasi dan pendanaan. Maksudnya, dan yang terakhir adalah cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh manajer. Untuk mengatasi masalah-masalah manajerial, manajer perlu mengambil keputusan yang efektif, dalam arti keputusan yang terbaik atau paling optimal. Keputusan optimal ini berarti maksimisasi dan minimisasi. Maksimisasi untuk laba, tingkat produksi atau keluaran, tingkat layanan, dan minimisasi untuk biaya dan risiko. Dalam rangka mencapai keputusan optimal itu, biasanya manajer bergantung pada informasi yang didapatkan dari data kuantitatif, yang didapatkan dari analisis data, dan data kualitatif, yang diperoleh manajer dari intuisi dan pengalaman bisnisnya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, dan terima kasih telah melihat dan mendengarkan presentasi saya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.